Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah GKTI Raja Daud. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan sukacita dalam beribadah pada minggu pagi ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian, kita katakan jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, jiwaku sungguh merindukanmu, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir
Yesus kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Memuliakanmu, meninggikan Yesus, memuliakan Bapa. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau baik, kau baik. Yesus kau cinta, Yesus, Yesus kau cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih Bapa. Biarlah cinta kami Tuhan terus membara di hati kami, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa buat teman sahabat kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong mereka. Kiranya kami semuanya dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu nyata bagi kami, bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menerima pesan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dapat diubahkan Bapa dari hari ke sehari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita mau bersuka cita. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita tetap dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Jauh sedikit
jadi. Sorak-sorak muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih seru lagi kita memuji Tuhan, saudaraku. Kita sama-sama katakan, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan kagum oleh. Dari awal sajikan pujian ini, bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua, adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari awal sajikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, buat saudara yang sedang merasakan beban berat dalam hidupnya, nikmati pujian ini, sama-sama kita nyanyikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua saudaraku, sekali lagi terus semangat lagi katakan, anak satu lagi.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dari awal, ayo sungguh-sungguh katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
rajaku yang di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layaki sembah. Aku muliakan, aku muliakan, kuagungkan, kau layaki sembah. Dengan padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah nyanyian kami menjadi kesukaan-Mu. Biarlah nyanyian kami berasal dari hati kami yang paling tulus, yang paling dalam untuk menyembah Engkau, Bapa di kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berotoritas penuhlah dalam penyampaian firman ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini untuk mengajar dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat dimanapun mereka berada, mendengar firman ini, belajar firman ini, dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantaraan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi di dalam ibadah kita GKTI Raja Daud. Terus dukung dan doakan pelayanan kita. Kita akan berencana kembali offline dalam waktu dekat ini, terus dukung saja. Tetapi tidak mengurangi niat dan sukacita kita, walaupun dalam beribadah online, karena GKTI Raja Daud memang juga aktif di dalam pelayanan media online, yang Bapak Ibu sendiri tahu ada YouTube kita Hanya Alkitab. Begitu juga dengan YouTube GKTI Raja Daud. Kiranya semua pengajaran, eksposisi, dan khotbah dari setiap hamba Tuhan di gereja ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti biasa dalam setiap bulan, kita ada jeda 1 minggu tidak eksposisi, begitu ya. Jadi ini menjadi kesepakatan bersama majelis supaya jemaat itu tidak terlalu pusing ya mengikuti eksposisi Injil Markus. Dan kita sudah menyelesaikan pasal 9, kita istirahat sejenak, dan hari ini kita membahas firman Tuhan yang sangat baik yang menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi aplikasi praktis kita yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan firman ini adalah firman yang menjadi favorit saya, perenungan saya sejak menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Dan tema yang ingin saya berikan adalah bersama Tuhan mengatasi kegelisahan, ya. Bersama Tuhan mengatasi kegelisahan. Atau kalau Bapak Ibu Saudara mau ganti juga boleh, bersama Tuhan atau bersama Yesus mengatasi ketakutan. Seperti itu sama saja, sinonim. Dan seperti biasa kalau tidak eksposisi, kita tetap satu ayat. Nah, jadi nggak banyak-banyak. Tetap tidak membuat jemaat itu pusing, tetapi dari satu ayat kita dalami semendetail mungkin. Nah, gitu dia ya. Itu menjadi ciri khas khotbah dari gereja kita, GKTI Raja Daud. Satu ayat saja, jadi tidak perlu pindah-pindah kemana, tetapi kita dalami lebih dalam lagi. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 42, ayat 6 saja. Mazmur pasal 42, ayat 6. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Alkitabnya, Mazmur pasal 42, ayat 6. LAI memberikan judul kerinduan kepada Allah. Ya. Sedangkan subtema yang saya berikan tadi adalah bersama Allah mengatasi kegelisahan. Bapak Saudara, sebelum kita masuk dan mengulik ayat 6, saya ingin memberikan sedikit pandangan terhadap akhir-akhir apa yang kita alami, khususnya di bangsa ini, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kegelisahan. Kita sudah mendengar di media, di berita, ada masalah-masalah hukum yang sangat mengganggu stabilitas nasional di bangsa Indonesia ini. Itu kalau berbicara secara konteks masyarakat bangsa Indonesia. Secara pribadi kita, pengalaman hidup kita sehari-hari, tentu kita tidak luput dari yang namanya ketakutan dan kegelisahan. Betul ya? Hampir setiap keluarga, setiap orang pasti memiliki ketakutan dan kegelisahan. Anak-anak muda mungkin takut tidak mendapatkan pekerjaan, ya, belum bisa memiliki uang sendiri membantu keluarga. Atau ada juga yang sudah mendapat pekerjaan,
sudah mapan, sudah baik, takut tidak mendapat jodoh, takut tidak kawin, seperti itu ya. Kalau untuk itu tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Karena kawin tidak kawin juga nggak ada masalah itu sebenarnya di hadapan Tuhan ya. Atau bagi yang sudah menikah, takut tidak memiliki anak, gelisah ya, kenapa sampai sekarang belum punya anak. Ketakutan itu selalu ada. Atau ada yang keluarga yang dirundung masalah keuangan, takut tidak bisa ini, takut tidak bisa bayar. Aduh, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Belum lagi kalau ada keluarga kita, orang tua kita, anak kita dalam keadaan sakit. Aduh, takut sekali. Terkhusus kita sudah baru saja melewati pandemi yang membuat ketakutan manusia itu memuncak di seluruh dunia. Karena begitu banyak korban yang meninggal karena pandemi itu. Tetapi Alkitab memberikan jawabannya pada hari ini dalam perenungan khotbah minggu kita. Kerinduan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara rindu sama Allah? Rindu nggak sama Tuhan Yesus? Atau nyarinya pas mentok saja karena ada masalah? Atau nyarinya hanya pas di gereja hari Minggu? Sehari-hari enggak tuh, nyari uang terus ya kan, nggak pernah rindu sama Allah. Nah itu menjadi perenungan kita juga ya. Kalau sama pasangan kita cepat rindu, apalagi yang baru pacaran. Kok sama Tuhan tuh nggak ada rasa rindu seperti rasa rindu kepada pacar ya. Nah pemazmur ingin menasihatkan kita pada hari ini soal kerinduan kepada Allah. Mari saya bacakan ayat 6 untuk kita semua. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Menarik sekali. Kalimat pemazmur yang begitu puitis, yang bisa menggugah perasaan kita, bisa juga senang, bisa juga sedih. Karena apa? Sebenarnya dalam lubuk hati kita terdalam, seperti diwakilkan pemazmur yang kita baca ini, kita itu rindu sama Tuhan. Kenapa kita rindu sama Tuhan? Karena pribadi kita sebagai manusia berdosa ini nggak sanggup melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Harus kita akui, Bapak Saudara. Itulah yang menjadi alasan utama setiap umat percaya, dengarkan baik, alasan utama setiap umat percaya, dan kalau engkau mengakunya Kristen, engkau harus rindu sama Tuhan. Engkau harus rindu sama Allah. Kenapa? Mulai kau dari bangun pagi dan beraktivitas bekerja, kau nggak bisa tanpa Allah. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Coba pahami. Ini khotbah yang sangat praktis. Kita nggak perlu seperti eksposisi Injil Markus. Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara merefleksikan ayat ini, berkontemplasi dengan ayat ini, supaya kita disejukkan pada hari Minggu ini dengan ayat ini. Rindu nggak? Bangun pagi, yang bisa buat engkau bangun itu apa, Bapak Ibu Saudara? Nafas. Loh, itu dari mana? Dari Tuhan. Betul ya? Makanya bangun pagi itu udah rindu. Bagaikan yang baru pacaran, saya bilang tadi, yang baru jadian. Ya kan? Bangun pagi itu nyari handphone, langsung nyapa pacarnya. Udah bangun nih, Beb. Ya kan gitu. Sayang, kamu udah bangun belum? Oh, itu kalau baru pacaran tuh. Wah, lagi enak-enaknya itu. Apalagi yang LDR ya. Hubungan jarak jauh. Wah, rindunya berkuadrat-kuadrat. Ya kan? Nah, kalau kita tahu kita bisa bangun karena nafas kehidupan dan itu berasal dari yang ilahi, tidak mungkin kita bisa beli. Rindulah begitu bangun pagi. Ada kerinduan, mulai dari tubuh, jiwa kita itu ada kerinduan. Pertama apa? Berdoa pasti. Iya dong. Itu bukti engkau rindu sama Allah. Engkau bangun pagi itu berdoa, melipat tangan. Berdoa, mengucap syukur untuk hari yang baru. Karena tanpa anugerah Allah kita nggak bisa bangun pagi. Kita ini manusia berdosa ini. Yang seharusnya nggak dibangunkan Allah loh. Karena tiap hari kita buat dosa mengecewakan dia. Tiap hari kita lari daripadanya. Tiap hari kita melanggar perintahnya. Tapi masih dikasih bangun loh. Itu luar biasa kebaikan Allah. Makanya rindu berdoa. Selain itu apa? Memuji, memuliakan namanya, menyembah, bernyanyi. Bersama keluarga, ada mesbah keluarga. Ataupun kalau yang pribadi juga nggak masalah. Memuji, memuliakan namanya. Rindu sama Allah. Nah itu menjadi refleksi kita, Bapak. Adakah kau mengalami itu? Pemazmur
ingin membawa kita, yuk refleksikan diri. Makanya ayat ini dibaca harus dengan hati yang tenang. Kata-katanya juga puitis ya. Mungkin sambil ngopi boleh juga ya. Pokoknya tenang, jangan ada suara ribut-ribut. Bagus sekali kita membaca ayat Mazmur 42 itu. Kerinduan kepada Allah. Kenapa pemazmur rindu kepada Allah? Ya, natur kita ini manusia berdosa. Jauh kita daripadanya. Kita ini dibuang karena dia Allah yang Maha Kudus, tidak bisa dekat dengan kita manusia berdosa. Makanya kita harus ada kerinduan. Nah, kita perhatikan lagi ayat 6, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur merefleksikan terhadap dirinya sendiri. Dia nggak menunjuk orang. Kenapa? Lihat kalimatnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Waduh, keren sekali loh. Kalimat awal dulu ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini kalimat yang nggak gampang diucapkan, Bapak Ibu Saudara. Serius. Nggak gampang. Kenapa? Setiap manusia itu merasa dirinya kuat. Iya. Ada masalah tenang, bisa kita selesaikan itu. Padahal enggak, dalam hati ini kayak ada kosong gitu. Nah, pemazmur ingin membawa kita untuk merefleksikan ke diri kita. Aku bilang kau itu lemah. Karena sebenarnya dalam hatimu engkau tertekan ketika ada masalah. Dalam dirimu ada rasa penyesalan ketika engkau berbuat dosa. Mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku. Keren sekali loh. Yuk kita jangan jadi orang yang sok kuat. Yuk kalau lagi ada masalah. Yuk kalau ada lagi beban berat. Ya tertekan, ya takut, ya gelisah, ya memang. Tetapi refleksikan itu ke dirimu. Bahwa dirimu lemah. Dirimu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Ya, kalau mau nangis, nangis, Bapak-Ibu Saudara. Jangan karena cowok kok nangis, gitu. Karena itu pepatah-pepatah orang tua dulu itu. Cowok itu nggak boleh nangis. Nggak ada yang seperti itu. Kalau ada masalah berat, apapun masalah mau di pekerjaan, keluarga, perkawinan, nangis. Berdoa, tertekan memang jiwa kita. Membuktikan kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Makanya harus rindu kepada Allah. So kita lanjut. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Koma, dan gelisah di dalam diriku. Gelisah. Kalau ada masalah, kita itu gampang gelisah. Ya kan? Pengennya langsung kita selesaikan dengan cara-cara kita, Bapak-Ibu Saudara. Nggak pernah duduk diam dulu berdoa minta petunjuk Tuhan. Nggak pernah duduk diam dulu membaca Alkitab. Coba kalau ada masalah baca ayat ini, pasti kita tenang dulu. Mengapa engkau gelisah? Nah, ini yang menjadi tema tadi dalam khotbah kita minggu ini, bersama Tuhan dalam kegelisahan. Bersama Tuhan mengatasi kegelisahan. Kenapa saya katakan bersama Tuhan dalam kegelisahan? Gelisah itu, takut itu, khawatir itu baik, Bapak Saudara. Itu sifat manusia. Makanya jangan merasa sok kuat. Pemazmur ini bilang, kau itu pasti tertekan dan gelisah. Dan sebagai natur manusia berdosa ya, engkau itu pasti gelisah dan tertekan. Akuilah. Makanya dia refleksikan ke diri kita. Hai jiwaku. Kenapa sih kau tertekan dan gelisah? Nah, itu sinonim ya. Kata tertekan dan gelisah kita bisa bikin menjadi suatu padanan kata yang sama, sinonim. Atau bisa kita ganti juga, takut. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau mengalami kegelisahan yang begitu mengganggu dirimu? Kenapa? Apa masalahmu? Bapak Saudara, kalau melihat itu dalam kehidupan sehari-hari, entah itu diri kita pribadi juga, entah itu orang lain, kita bisa merasakan kok hidupnya nggak tenang ya. Hidupnya gelisah ya. Atau teman kita yang menegur kita, kalau itu bertemu di kantor, di kampus, atau di mana-mana, atau suami atau istri kita yang melihat, kok gelisah sih dari tadi? Pasti ada masalah. Pemazmur di dalam pasal 42 ini, renungan kita hari ini, khotbah hari ini, membawa kita untuk mengakui kita adalah manusia berdosa yang memang gampang takut, gampang gelisah. Ketika dia merefleksikannya dan bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ada apa? What's wrong? Pemazmur langsung merefleksikan dirinya, bahwa dirinya yang lemah berdosa tidak bisa berbuat apa-apa, memiliki satu jawaban. Apa itu? Lihat kalimat selanjutnya. Berharaplah kepada Allah. Pas sekali Bapak Saudara.
karena di situ memakai tanda seru. Betul ya? Perhatikan Alkitabnya, memakai tanda seru. Pemazmur langsung memberi jawaban dengan iman. Berharaplah kepada Allah. Waduh. Bagaimana mengatasi kegelisahan dan ketakutan dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara? Jawaban pertama, berharaplah kepada Allah. Simpel sekali. Engkau dirundung masalah, engkau sekarang gelisah, engkau mengalami ketakutan yang sangat hebat. Jangan andalkan dirimu. Berharaplah kepada Allah. Karena kita tahu sumber kekuatan dari Dia. Makanya tidak heran Yesus pernah bilang apa sama murid-murid. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, itu kalimat yang bagus sekali. Di Injil Yohanes. Di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kok banyak ya sekarang yang katanya Kristen, yang katanya anak Tuhan yang rajin ke gereja, kok berani ya melakukan sesuatu tanpa bersama Tuhan? Kok berani? Kok berani gitu ya? Kok berani keluar berangkat kantor, berangkat kerja itu nggak baca Alkitab? Kok berani? Katanya firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kayak gitu ya, itu kata pemazmur juga tuh ya. Kok berani kita melangkah keluar rumah, nggak baca firman? Berarti apa? Jalanmu bakal gelap. Karena nggak baca firman. Firman itu pelita yang menerangi jalan. Kalau engkau nggak baca firman, engkau beraktivitas keluar, jalanmu gelap, Bapak Ibu Saudara. Makanya kok berani? Saya katakan kok berani. Kok ada Kristen yang begitu? Mudah-mudahan nggak ada jemaat GKT Raja Daud. Atau yang menonton ini jangan sampai ada. Kita ini umat-umat yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Amin ya. Kok berani? Melangkah keluar tanpa baca firman itu kok berani? Kok berani menyelesaikan sebuah masalah, mau itu masalah apapun dalam hidup itu, dengan kekuatan sendiri? Itu kok berani? Kenapa tidak berharap kepada Allah? Dia sang kekal, dia segala-galanya, dia maha, 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 maha. Kok berani kita menyelesaikan masalah dengan kita yang terbatas? Berharaplah kepada yang tak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Itu pemazmur ingin katakan, manusia ini sombong sekali. Sudah berdosa, sudah gelisah, sudah takut, nggak tenang, berharapnya pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Dan itu banyak kita jumpai. Banyak. Banyak kita jumpai. Mau itu orang terdekat kita ataupun rekan-rekan teman-teman kita dimanapun berada, banyak. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Itu perenungan yang Mazmur ingin katakan pada hari ini. Berharaplah kepada Allah. Di saat kita sedih, Bapak Ibu Saudara, di saat kita menangis, memang berat, banyak beban hidup. Persoalan setiap orang berbeda-beda. Beban berat setiap orang berbeda-beda. Tetapi sebagai umat percaya, jawaban kita selalu satu. Apa itu? Berharaplah kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah selalu mengandal-andalkan kekuatan manusia. Oh, aku punya backing. Kamu apa? Aku bisa selesaikan semua masalah. Aku punya backing. Orang-orang hebat. Pejabat-pejabat di Indonesia nih. Udah nggak zaman, Bapak Ibu Saudara. Udah nggak zaman kayak gitu. Udah nggak zaman. Ayo sebagai umat Tuhan, udahlah. Berharap saja kepada Allah. Tetapi pahamilah, rencana Allah yang dimana kita harapkan itu tidak juga sesuai dengan jalan yang kita mau. Itu harus pahami. Jangan berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, supaya keinginan kita yang terjadi, masalah itu selesai. Jangan. Maka tadi saya katakan, judul kita lebih baik apa? Bersama Allah dalam kegelisahan. Bersama Allah dalam kegelisahan. Walaupun akhirnya memang untuk mengatasi kegelisahan dan ketakutan itu, harus berharap kepada Allah. Tetapi belum tentu masalah kita selesai. Enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus tidak akan selalu mau menyelesaikan masalah kita. Tetapi dia mau kita berharap dan bergantung kepadanya. Supaya pelan-pelan mengajari kita lolos dan menyelesaikan masalah itu. Supaya kita nggak menjadi anak manja yang sedikit-sedikit doa dikabulkan selesai masalah. Enggak. Tuhan kita nggak seperti itu. Tapi kau berharap kepada Allah adalah tanda engkau. Manusia yang berserah kepadanya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Apa kata Nabi Yeremia di Perjanjian Lama? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan orang lain. Waduh, keras sekali. Terkutuklah. Masih mau merasa so hebat. Masih mau merasa pintar. Masih mau merasa kaya, paling bisa segalanya.
Jangan, Bapak Saudara. Sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita seperti itu. Yang pertama, berharaplah kepada Allah. Itu tanda seru. Yang artinya, hai jiwaku, ayo jangan lemas kau. Jangan lemah kau. Bangkit. Kenapa? Ada kekuatan, yaitu dari Allah kita yang kita sembah. Jangan lagi gelisah, kita punya Allah yang hebat. Kalau saya pakai bahasa teman-teman karismatik ya, kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita yang besar. Keren ya. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita yang besar. Wah. Jadi mau sebesar apapun masalah hidupmu, Bapak Saudara, jangan gelisah. Karena engkau punya Allah yang lebih besar. Berharaplah kepada Allah. Itu yang pertama, untuk mengatasi kegelisahan. Kalau kita bersandar kepadanya, bersama dia, pasti ketakutan dan kegelisahan kita bisa di atas. Perhatikan kalimat selanjutnya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Ini yang menjadi poin kedua setelah pertama berharap kepada Allah. Yang kedua, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Menarik, Bapak Ibu Saudara. Setelah berharap kepada Allah, kita tidak tahu masalah atau ketakutan kegelisahan kita selesai atau tidak. Pemazmur nggak mau menjelaskan itu selesai atau tidak. Bukan itu intinya. Jadi sebagai umat Tuhan, jangan fokus penyelesaian masalah. Walaupun kita pengen itu masalah cepat selesai. Yes. Tetapi yang perlu berharap, yang kedua apa, Bapak Saudara? Bersyukur kepadanya. Keren sekali. Kita bersyukur, menaikkan pujian kepadanya. Yang pertama berharap, yang kedua tetap bersyukur. Apa maksud? Mau hatimu gelisah, mau engkau lagi ada masalah, mau engkau lagi ada beban berat, mau engkau lagi ada divonis sakit, mau apapun masalahmu, tetap bersyukur. Waduh. Ini kan berat ya Pak Pendeta ya. Kita itu kan bersyukur kalau dapat bonus di kantor, ya kan? Atau bonus akhir tahun, bonus hari raya, begitu ya? Kita langsung makan-makan tuh sama keluarga, gitu. Atau yang masih belum nikah ngajak pacar makan enak, gitu ya, sambil minum wine, bersyukur. Itu doanya pasti lebih panjang tuh. Makasih Tuhan kami dapat berkat dan rezeki pada hari ini. Berkatilah makanan minuman kami dan acara kami hari ini. Bersyukur. Anak kita lulus, bersyukur, bikin acara, bersyukur ya. Senang ya, ngundang tamu, ngundang keluarga dekat, bersyukur. Anak kita bagus di kantor, naik jabatan, naik gajinya, bikin acara, bersyukur. Pokoknya bersyukur terus. Usaha maju, bisa buka cabang baru, bisa buka kantor baru, bikin peresmian acara, bersyukur. Tahu nggak pemazmur mau bilang apa? Engkau lagi dalam masalah. Engkau lagi dalam ketakutan, kegelisahan, bersyukur. Waduh, inilah ajaran Kristen yang nggak banyak mau diterima orang, tetapi inilah inti ajaran Yesus Kristus itu. Bersyukur dalam keadaan apapun, Bapak Saudara. Berdoa dan mengucap syukur dalam keadaan apapun. Itu tulisan perjanjian baru kan. Bersyukur dalam keadaan apapun. Ini kan sulit. Berarti kita balikkan keadaannya. Nggak bisa buka cabang baru, usaha kita mungkin terkena bangkrut karena pandemi. Sebagai umat Tuhan, bersyukur. Gila, bersyukur. Anak kita nggak masuk ke universitas yang diinginkan, anak kita belum dapat pekerjaan yang diinginkan, yang memiliki nama yang mentereng di ibu kota, bersyukur. Anak kita susah jodoh, belum dapat jodoh sekarang, banyak masalahnya, sudah umur kepala 3, kepala 4, belum dapat jodoh, bersyukur. Itulah ciri umat Tuhan. Dan tanda kita selalu rindu kepadanya. Mengatasi kegelisahan yang pertama tetap berharap kepadanya. Yang kedua, aku mau bersyukur lagi. Menarik sekali. Kata yang pasti tidak akan kita perhatikan karena sering kita dengar. Lagi, again. Apa artinya? Bersyukur lagi. Kenapa? Kebanyakan kita bersyukur hanya untuk hal yang enak. Lupa kita, di dalam natur manusia berdosa, banyak hal yang nggak enak kita rasakan. Tetapi seharusnya kita tetap bersyukur lagi, bersyukur terus-menerus. Itu maksudnya, Bapak Saudara.
Bersyukur lagi dan terus-menerus kepadanya. Dan itu dijelaskan di kalimat penutup. Kepadanya itu siapa? Penolongku dan Allahku. Jelas. Kita bersyukur, kita berharap bukan kepada sosok yang mesti kita ragukan. Enggak. Bukan kepada sosok yang derajatnya sama dengan kita. Bukan. Bukan kepada sosok yang kadang bisa bantu, kadang enggak. Bukan. Itu manusia. Tetapi kita berharap dan bersyukur kepada satu sosok yang sangat jelas. Karena dia satu-satunya penolongku dan Allahku. Dia satu sosok ilahi yang betul-betul memastikan akan menolong kita dan mengatasi kegelisahan kita, Bapak Saudara. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah berharap kepada manusia. Engkau akan kecewa. Berharaplah kepada Allah dan terus-meneruslah bersyukur. Itu saja mengatasi kegelisahan. Sewaktu saya merenungkan firman ini, dan firman ini sudah sangat lama saya baca dan renungkan, seperti saya katakan tadi saat saya baru mau menjadi pendeta, mulai saya dari kerja di bank ya sampai akhirnya terpanggil oleh Tuhan. Ayat ini banyak sekali menegur dan menasihati saya. Terlebih banyak untuk membangkitkan semangat. Dikala begitu banyak persoalan pelayanan, keluarga, keuangan, pekerjaan, ayat ini menopang kita, Bapak Saudara. Karena kalau engkau cari jawaban di luar, mau itu teman dekatmu, sahabat, keluarga, nggak akan dapat jawaban. Sebentar memang mereka akan menenangkan. Ya, memberikan semangat dan motivasi. Setelah itu hilang. Tetapi kalau kita pahami ayat ini, betul hati kita, jiwa kita berharap kepada Allah, dan bersyukur terus-menerus, bersyukur lagi kepadanya, kita yakin dan percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan tolong kita. Itulah yang menjadi perenungan kita. Tuhan akan tolong kita. Kegelisahan akan selalu ada. Jangan sok kuat, kata pemazmur. Sebagai manusia, ketakutan, masalah besar, dan kegelisahan akan datang menghampirimu. Jenisnya ada yang berbeda-beda. Setiap orang. Tapi pasti akan datang. Kalau engkau sebagai manusia berdosa, terus mengandalkan diri sendiri, dan mengandalkan orang lain, atau yang pangkatnya lebih hebat, engkau tidak akan ditolong oleh Tuhan. Saya pakai bahasa teman-teman karismatik lagi nih. Ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Waduh, keren ya. Saya suka juga dengan kalimat itu. Ketika kita angkat tangan, yang artinya apa? Tuhan, aku nyerah. Tuhan, aku berserah. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Aku nggak tahu bagaimana meminta tolong siapa lagi. Aku nggak kuat, aku nggak bisa mengandalkan apa-apa lagi. Maka saat itu juga Tuhan turun tangan menolong engkau. Ketika engkau menyerah, sebenarnya tidak tepat menyerah, berserah, tidak mengandalkan kekuatanmu, tidak mengandalkan kepintaranmu, tidak mengandalkan uangmu, Tuhan akan turun tangan menolong. Tapi ketika kau turun tangan yang merasa fine-fine aja, no problem, semua bisa diselesaikan, masih bisa diatur, Tuhan pun, ya udah, atur aja sendiri. Atur, terserahmu, andalkanlah kekuatanmu sendiri. Aku juga nggak akan turun tangan menolong engkau. Tengok saja, akan datang masalah yang lebih berat menghampiri engkau, ya. Akan kubuat masalah yang lebih berat, begitu kata Tuhan. Akan kuuji imanmu, terakhir kau angkat tangan atau tidak. Itu yang akan Tuhan lakukan. Dia penolong kita, bro. Dan dia Allah kita. Apa artinya dia Allah kita? Tetaplah dalam sikap takut dan gentar, hormat dan menyembah dia. Karena dia satu-satunya sosok yang patut menerima penghormatan dan sembah. Jangan andalkan dirimu. Jangan narsis, begitulah ya. Jangan andalkan orang lain. Atau saudara kita yang punya kekuatan jabatan lebih tinggi. Enggak. Yang dapat layak penyembahan hanya Tuhan Allah kita. Biar nama Yesus Kristus yang kita tinggikan. Saya suka apa yang dibilang Yohanes Pembaptis. Biarlah aku semakin kecil, semakin berkurang, dia yang bertambah-tambah. Biarlah di tengah kegelisahan masalah kita, di tengah ketakutan hidup kita, apapun jenisnya, nama Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Itu kata pemazmur, bersyukur lagi. Bapak saudara Kristen tidak dilihat ketika kau mengucap syukur saat senang. Enggak. Semua orang bisa melakukan itu. Nggak usah jadi Kristen pun bisa melakukan itu. Iman kekristenan bisa dilihat ketika engkau gelisah, ketika engkau takut, ketika engkau ditimpa masalah besar, engkau tetap mengucap syukur.
Ingatlah kitab Ayub, bagaimana dia kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, dan tertimpa penyakit. Dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Refleksikan itu dalam hidup kita, Bapak Saudara. Walaupun banyak kegelisahan, masalah berat, kita tetap berharap kepada Allah, pertama. Dan yang kedua, terus-menerus bersyukur. Yakin dan percayalah, tangan Tuhan akan menolong kita. Walaupun kita nggak tahu kapan itu berakhir masalah dan penderitaan kita, tapi percayalah, Tuhan Sang Penolong akan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Ini yang menjadi perenungan kita di hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kita di tengah dunia yang semakin tidak jelas, di tengah semakin banyaknya masalah di akhir-akhir zaman ini, tapi kita tetap rindu kepada Allah, berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Perenungan firman hari ini membuat kami semakin rindu datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah dalam perenungan ini kami semakin terus berharap kepada-Mu, di tengah situasi hidup kami yang tidak jelas, di tengah kegelisahan dan ketakutan, kami tetap berharap kepada-Mu. Dan ajari kami untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu hal yang baik dan senang, ataupun hal yang tidak baik atau duka untuk kami. Ajari kami umat-Mu untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak. Biarlah firman yang dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja sebagai pendengar, tetapi bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi, saudaraku. Kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa. Janji-Mu di dalam pulihkan jiwa. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menumpukan berdiri, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dukung terus pelayanan kita GKTI Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa memberikannya lewat rekening yang tertera. Dukung terus pelayanan YouTube kita, GKTI Raja Daud, gereja, dan juga Hanya Alkitab yang berisi pendalaman Alkitab atau berisi pengajaran-pengajaran penting seputar
Alkitab. Mari dukung terus pelayan GKT Raja Daud, buku dan buletinnya bisa dipesan juga. Semua untuk kemuliaan nama Allah. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami bisa beribadah di hari kudus-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Dan biarlah nyanyian pujian kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Engkau yang menilik hati kami, dengan hati yang tulus kami menyembah Engkau. Dan biarlah firman yang ditabur bisa dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman yang terus berharap kepada Allah dan selalu bersyukur di tengah segala keadaan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan dan perpuluhan. Kiranya Bapa yang memberkati keluarga mereka, memberkati hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan apapun yang menjadi keinginan, yang menjadi problem, masalah dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu yang Kau percayakan kepada kami anak-anak-Mu, GKTI Raja Daud. Biarlah kami tetap setia melayani, memberikan pengajaran yang sesuai Alkitab kepada setiap umat Tuhan. Dan pakailah kami anak-anak-Mu untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Kirimkanlah jiwa-jiwa baru, anak-anak muda yang sungguh-sungguh ingin melayani, ingin mendalami firman-Mu lebih dalam lagi, dan memiliki karakter Kristus yang siap sangkal diri dan pikul salib. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang sakit, rekan kami, saudara kami, ataupun teman kami. Kiranya tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memberikan pemulihan, agar bisa kembali bangkit dan pulih, beribadah bersama, beraktivitas dan bekerja seperti biasa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati bangsa Indonesia. Kiranya Bapa yang selalu menciptakan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkatilah pemimpin dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bersinergi untuk memajukan bangsa ini. Anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, kiranya Tuhan bangkitkan untuk menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menjalani aktivitas minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap setia dalam beribadah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dalam mengikuti channel-channel ini, GKTI Raja Daud. Kiranya kita semuanya dapat menerima berkat dari firman Tuhan setiap hari minggunya. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Shalom.